Bondowoso dan Loro Jonggrang. Dikisahkan saat Bandung Bondowoso yang gelap mata mengutuk Loro Jonggrang menjadi candi ke-1000. Ternyata dalam hatinya terdapat penyesalan yang begitu dalam. Rasa cintanya pada Loro Jonggrang sepertinya tidak akan tergantikan oleh sosok perempuan manapun. Ibarat hidup segan mati tak mau. Bandung Bondowoso tiba-tiba mendapat petunjuk untuk berjalan ke arah timur dikarenakan Loro Jonggrang ternyata menitis pada sosok perempuan lainnya. Setelah berbulan lamanya tidak menemukan sosok perempuan yang dicari, Bandung Bondowoso dalam keputusasaannya menemukan goa untuk bersemedi. Hingga datanglah satu bisikan kalau Bandung akan menemukan sosok titisan Loro Jonggrang di desa Pengasiran. Dari kisah inilah, goa tempat Bandung bersemedi ini pun dinamakan Goa Prego, yang diartikan dari hati yang sumpek atau kelam menjadi lego atau terang benderang. Saat ini goa yang begitu disakralkan oleh 3 dukuh, yakni Dukuh Ngoro-Oro, Trasi, dan Wonolagi, Kecamatan Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta ini begitu dijaga keberadaannya. Hingga ritual bagi penduduk yang akan menikah pun diwajibkan untuk membasuh muka, kaki, dan tangan di goa ini setelah melakukan ijab kabul. Goa Pego ini dianggap keramat dan sakral sekali oleh masyarakat setempat, khususnya 3 dusun, di Dusun Wonolagi, Ngoro, sama Trasih. Dari peninggalan nenek moyang, bahwasanya goa tersebut sedikit ada cerita tentang Bandung Bondowoso. Masyarakat pada awalnya setahun sekali mengadakan ritual yang berbentuk kembul bareng, makan bersama. Namun yang terpenting di situ ada satu saji yang khusus diberikan untuk Goa Pego, yaitu kalau masyarakat menyebutkan getuk wireng yang terbuat dari ubi yang berwarna biru. Bila mana masyarakat ada suatu hajatan, itu memang harus memberikan sajian berbentuk mungkin ada istilahnya nasi dan lauk pauknya, juga sajian apa yang ada di hajatan. Yang terkhusus itu berbentuk ada dari pisang ambon, juga dari buah-buahan sikit, itu ada. Tidak hanya untuk pasangan yang menikah saja, bahkan untuk ritual bersih desa dengan nama upacara Merti Kali Pego pun harus digelar tiap tahunnya. Jika saja hal ini diabaikan atau ada sesaji yang kurang, serangan warga yang kerasukan secara brutal akan terjadi. Sering sekali terjadi bila mana masyarakat lupa memberikan sajian di situ. Biasanya dari tempat hajatan, masyarakat yang ikut di situ ada yang kesurupan, memberikan peringatan kepada warga di situ. Biasanya ada yang lupa memberikan sajian. Bila mana ada pengantin perempuan yang dari 3 dusun itu, memang diharuskan datang ke sumber air Pego yang dijadikan sumber pengairan untuk seharian untuk masyarakat 3 dusun itu. Yang dilakukan adalah mencuci muka, mencuci kedua tangan dan kaki. Cukup seperti itu bagi kedua mempelai, baik perempuan maupun yang laki-laki. Cerita dari nenek moyang, bila mana pengantin perempuan melakukan cuci muka, cuci tangan di Goa Pego, biasanya pertama awet muda dan tetap diberikan kelanggengan untuk rumah tangganya. Nah, pemirsa Mister Tukul Jalan-Jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya bersama Risa Saraswati. Dan sekarang saya berada di lokasi Goa Pego, Dusun Ngoro-Oro, Desa Giri Asih, Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Sebelum kita menuju ke gua yang sangat sakral bagi warga desa ini, di titik ini seringkali orang merasakan energi sangat kuat. Apa yang Mbak Risa rasakan ini, lihat dari pohonnya kayaknya sudah ratusan. Begitu masuk ke sini, terus memang energi di sini kuat. Angin datang. Seperti biasa Mas, kalau udah ada pohon besar biasanya itu seperti ada apa yang jaga untuk masuk ke tempat berikutnya gitu.
atau tempat yang lebih sakral itu biasanya dari dulunya itu memang seperti ini Mas, kayak dikasih simbol gitu oleh yang datang ke sini, simbol bahwa di sini ada sebuah tempat dan di mana simbol itu juga selain tidak hanya ditanam pohon tapi ditanam juga atau disuruh juga ada penjaga di sini gitu. Tapi yang saya rasain sih Mas dari tempat ini positif sih rasanya. Alhamdulillah. Ya, walaupun memang dari tadi kedengaran suara-suara, tapi saya yakin sih ini menyambut kita Mas. Ini kayaknya kita menuju kemana? Sebelah sana. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia alam semesta yang lain. Mbak Risa ingin mengarah menuju ke sana. Seperti apa energi? Ikuti terus. Mister Tukul jalan-jalan. Ramai banget ya. Rame banget pemirsa Mister Tukul jalan-jalan, sepertinya sambutannya tuh sangat luar biasa sekali karena banyak anjing-anjing yang melolong udah itu. Iya kan kalau ada sesuatu bisa ada pertanda, ada suara anjing. Kok makin anu ya Mbak ya, makin kesini ada teriakan-teriakan Mbak ya. Ini kedatangan kita karena ini kan namanya hutan Mas, terus tidak hanya mungkin di sekitar sini tadi depan sana masih positif, tapi mungkin kedatangan kita mengundang juga yang negatif-negatifnya Mas. Dan di sini saya kok merasa agak tidak nyaman. Waduh, wow, merinding ini. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sudah sama Mbak Risa sudah masuk ke sini dan auranya sangat luar biasa sekali nih. Dan kita sudah mendekati guanya dan energi apa yang terasa di sekitar sini nih Mbak Rida? Saya ngerasa ini campur aduk Mas, antara positifnya kuat, tapi yang negatifnya juga sekarang jadi banyak juga di sekitar kita. Tadi kan sempat di awal saya pas begitu datang ngerasa ini enak, positif, tapi begitu masuk kok. Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Menurut dari kepercayaan bagi warga desa yang menikah harus melakukan ritual di gua ini kenapa Pak? Monggo Pak. Dulu ceritanya ini kan ada hubungannya dengan Ratu Bondowoso. Ya, putus cinta dengan Roro Jonggrang. Waktu itu karena harus dengan perjanjian membuat 1000 candi saat itu, akhirnya tidak mampu, sampai pagi hanya 999. Yang satu kan Roro Jonggrang sendiri, akhirnya dia putus cinta lari sampai ke Parangtritis, ketemu dengan Begawan Samudono. Akhirnya dia dapat wangsit di Wulandja sana. Wangsitnya kalau mau dia ketemu dengan Roro Jonggrang, titisan Roro Jonggrang itu, dia harus pergi ke Pego ini. Pego itu dari kata sumpek menjadi lego. Nanti akan ketemu jodohnya titisan Roro Jonggrang yang namanya Roro Suli. Itu akhirnya begitu. Akhirnya Bondowosonya ketemu Roro Suli juga. Ketemunya nggak di sini untuk tempat semedinya. Untuk tempat semedinya di sini. Dan akhirnya akhirnya bisa ketemu. Maka di sini kalau ada orang setelah hijab kabul, dia harus diarak ke sini, biar selalu cintanya melekat antara sehati. Ini menurut Mbak Risa, kenapa harus melakukan hal seperti itu? Mungkin dari pandangan dari Bapak seperti itu. Kalau dari Mbak Risa sendiri, tempat yang punya sejarah biasanya ada berkahnya gitu Mas. Jadi mungkin orang-orang juga melakukan ritual itu ke sini untuk mendapatkan berkah seperti yang didapat oleh Bandung Bondowoso gitu. Cuman saya sih penasaran Pak, kok kenapa ya saya merasakan energi negatif juga di sini? Apakah ada sesuatu yang dilakukan orang-orang gitu di sini?